Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali walaupun dengan suara ibu saja, yaitu kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Nah, anak-anakku sekalian, kesetimbangan kimia itu adalah bab yang terakhir di semester 3 ini. Jadi, perhatikan, pahami. Kalau ada yang tidak paham, nanti kalian boleh bertanya. Pada kesetimbangan kimia, ini masuk di kompetensi dasar 3.6 untuk pengetahuannya, yaitu kalian harus bisa menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Di sini kalian akan diingatkan kembali tentang reaksi-reaksi kimia. Nah, hanya di sini ada reaksi kesetimbangan, berbeda pada saat reaksi-reaksi yang lain. Ada setimbang, di sini kata setimbang di sini merupakan nanti lambang daripada tanda panahnya biasanya bertanda bolak-balik. Atau misalnya boleh seperti ini kan. Nah, gitu ya, bolak-balik. Nah, antara apa bolak-baliknya? Antara bereaksi dan hasil reaksi. Jadi ketika ada A berubah menjadi B, maka ini adalah bereaksi dan ini adalah hasil reaksi. Jadi ada kesetimbangan antara bereaksi dan hasil reaksi. Nah, itu untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Yang berikutnya, kompetensi dasar 4.6 berupa keterampilan. Kalian diharapkan dapat menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Jadi nanti ada konstanta yang kita cari atau K, konstanta, kemudian ada kesetimbangan. Kesetimbangannya bisa macam-macam. Apakah kesetimbangan yang berupa konsentrasi atau juga parsial atau tekanan parsial ya. Jadi di sini ada tekanan parsial. Nah, jadi di sini kalian nanti diharapkan bisa menyelesaikan soal yang berhubungan erat dengan tetapan kesetimbangan. Tujuan pembelajaran untuk kali ini ada 6. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan, memahami. Memahami nanti bisa tahu bedanya. Apa itu reaksi reversible dan reaksi irreversible. Yang kedua, kalian harus bisa memahami apa itu yang dikatakan reaksi setimbang dan kesetimbangan dinamis. Yang ketiga, kalian bisa membedakan yang kesetimbangan homogen dan heterogen serta bisa menentukan mana contoh reaksinya. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menetapkan, memahami, dan menjelaskan tentang tetapan kesetimbangan yang Ibu bilangkan tadi. Kemudian yang nomor 5 adalah menentukan persoalan terkait perhitungan nilai tetapan kesetimbangan. Baik itu kesetimbangan konsentrasi atau KC, ataupun tekanan parsial KP. Dan yang keenam adalah memahami dan menentukan hubungan antara KC dengan KP. Reaksi kimia akan terbagi menjadi reaksi irreversible dan reversible. Tadi kan ada satu perbedaan kan? Apa itu? Ya kalian harus memahami apa itu reaksi irreversible dan reversible.
Nah, dari arti secara bahasa, reaksi irreversible adalah reaksi yang hanya satu arah. Jadi ketika kalian misalnya ibu punya zat A berubah menjadi zat B, satu arah hanya mengarah ke B. A berubah menjadi B. Artinya itu reaksi irreversible. Tidak bisa balik B berubah menjadi A. Nah, jadi irreversible adalah reaksi tidak atau tidak balik gitu ya, reaksi tidak balik. Jadi reaksinya hanya satu arah. Reaksi tidak balik, irreversible. Nah, kemudian apa bedanya dengan reaksi reversible? Reaksi reversible adalah reaksi bolak-balik yang nanti selalu yang mulai bahasan ini akan kita kenal dengan reaksi kesetimbangan. Jadi kita kenal nanti dengan reaksi-reaksi kesetimbangan. Jadi reaksi bolak-balik itu adalah reaksi kesetimbangan. Reversible, reaksi dapat balik. Gitu ya. Kalau misalnya kita bahasakan lagi, ada dapat balik atau reaksi bolak-balik. Bagaimana caranya atau contohnya? Misal seperti tadi Ibu sebutkan, ketika A direaksikan dengan B menjadi C, maka di sini tanda bolak-balik menyatakan ini adalah reaksi reversible, reaksi yang dapat balik. A bereaksi dengan B membentuk C. Suatu saat C pun bisa berubah menjadi A dan B. Berikutnya adalah tentang kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis di sini Ibu contohkan adalah kesetimbangan dinamis pada penguapan air. Ada 3 gambar di sini, gambar yang berbeda, 1, 2, 3. Perhatikan gambar 1. Gambar 1 yang pertama yang kalian perhatikan adalah di sini tidak tertutup atau istilah terbuka. Ketika diuapkan atau ini ada air, lalu dipanaskan airnya sehingga terjadi uap. Uapnya akan kabur semua ke dalam sini. Tidak bisa balik lagi. Kabur, uapnya semua mengikuti ke arah yang berlobang ini. Tidak terjadi kesetimbangan. Air menguap keluar dari botol. Jadi di sini tidak ada reaksi kesetimbangan. Jadi yang pertama reaksinya seperti ini. Reaksi yang misalnya reaksi yang hanya mengarah satu arah. Nah, berikutnya di sini ada yang kedua. Yang kedua, perhatikan gambar yang ini. Ini ditutup alias tertutup. Iya, tertutup. Kemudian di sini masih belum dikatakan terjadi keseimbangan. Mengapa belum terjadi keseimbangan? Perhatikan di sini. Anggaplah Ibu ini ada garis-garis. Perhatikan di sini. Di sini ada uap yang bergerombol. Di sini satu-satu. Artinya di sini seolah-olah penguapan lebih besar daripada pengembunan. Jadi misalnya ini pengembunan yang mau balik lagi. Jadi pengembunan balik lagi ke bawah kan, penguapan ke atas. Yang menguap lebih banyak daripada yang mengembun. Ini belum berupa reaksi keseimbangan atau belum tercapai kesetimbangan. Yang ketiga, gambar yang ketiga, botol yang ketiga, di sini tertutup, sama, tertutup. Perhatikan di sini seluruh gasnya, dari yang penguapan ataupun pengembunan, terjadi campuran yang merata. Nah, di sini gambaran bahwa ini adalah gambaran terjadinya kesetimbangan uap. Jadi antara laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Laju penguapan yang ke atas, laju pengembunan yang ke bawah. Nah, itulah reaksi kesetimbangan dinamis.
Dalam artian dinamis itu tidak berubah atau sudah tidak ada perubahan secara makroskopis. Berikutnya tentang bagaimana syarat terjadinya reaksi setimbang. Yang pertama, jelas adalah reaksi setimbang ini reaksinya harus bolak-balik. Reaksi bolak-balik dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam dua arah. Jadi reaksinya harus dua arah. Tadi penguapan dengan pengembunan ke kiri dan ke kanan, misalnya untuk suatu persamaan reaksi. Yang kedua, syarat terjadinya reaksi setimbang itu harus di sistem tertutup. Jadi kalau sistem tertutup, tapi tertutupnya ini harus teristilahnya adalah terisolasi. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi biasanya sistem keseimbangan kimia lebih cenderung pada sistem tertutup atau terisolasi. Suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi itu adalah harus sistem tertutup. Yang berikutnya, yang ketiga, bersifat dinamis. Apa maksud bersifat dinamis? Secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah. Dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Secara makroskopis tidak terlihat perubahan. Jadi di sini berlanjut terus reaksi tersebut kiri kanan atau pengembunan penguapan atau di sini pembentukan penguraian itu artinya secara mikroskopis. Secara makroskopis tidak terlihat perubahannya. Ini adalah 3 syarat penting untuk terjadinya reaksi kesetimbangan. Berikutnya kita masuk di grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu. Laju reaksi terhadap waktu pada reaksi kesetimbangan. Yang vertikal ini adalah laju reaksi. Yang horizontal adalah waktu. Jika ibu punya reaksi A ditambah B atau A bereaksi dengan B, membentuk C dengan D. Pada awal reaksi, A dan B pasti lebih banyak. Artinya, kita anggap sebagai V1. Di sini, yang grafik ini adalah milik A dan B. Sementara C dan D produk, berarti ketika reaksi sudah berjalan, itu dari awalnya 0, kemudian bertambah. Jadi, V2 adalah miliknya C dan D. Semakin lama A dan B, semakin habis atau semakin tidak ada. Bukan habis ya, tapi tidak ada. Sementara C dan D semakin banyak. Pada titik ini, antara V1, ini laju reaksi 1, laju perubahan berkurangnya A dan B, sama dengan laju bertambahnya C dan D, disinilah disebut sebagai kesetimbangan, di mana V1 sama dengan V2. Berikutnya adalah pada reaksi contoh, Ibu buatkan contoh reaksi antara dinitrogen tetraoksida atau N2O4 berubah menjadi gas NO2 dengan persamaan seperti ini. Persamaan reaksinya sudah setara, kemudian fasanya sudah sama gas. Nah, di sini untuk yang gambar A ini, yang ini, pada keadaan setimbang, konsentrasi N2O4 sama dengan konsentrasi NO2. Jadi pada saat kesetimbangan tercapai, maka
konsentrasi N2O4 dengan NO2 sama. Sementara pada grafik yang Ibu tuliskan di B, pada saat kesetimbangan terjadi di sini, NO2 itu lebih besar daripada N2O4. Sementara di grafik yang ketiga, pada saat kesetimbangan tercapai, ini misalnya ini ini ya kesetimbangannya, ini kesetimbangan, maka N2O4 yang lebih besar daripada gas NO2. Jadi ini adalah gambaran-gambaran pada saat kesetimbangan antara reaksi dan hasil reaksi. Tidak selalu pada saat setimbang, konsentrasi dari reaksi dan hasil reaksi itu selalu sama. Bisa reaksinya yang lebih besar atau bisa juga hasil reaksi yang lebih besar. Berikutnya, pemahaman tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen dikatakan homogen bila semua komponen yang terdapat dalam reaksi kesetimbangan itu satu pasang. Contoh, di sini ada gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen membentuk gas amonia. Semuanya berpasa gas. Artinya ini semuanya sama. Maka kesetimbangan dikatakan sebagai kesetimbangan homogen. Atau misalnya, Ibu punya misalnya CH3COOH. Ini aqueous. Ditambah dengan HCl. Ini pun aqueous. Berkesetimbangan membentuk CH3COOH2+. Ini pun aqueous. Ditambah Cl-. Ini pun aqueous. Semuanya aqueous. Artinya ini adalah kesetimbangan homogen. Yang berikutnya adalah kesetimbangan heterogen. Yang heterogen ini jika pada reaksi kesetimbangan tersebut terdapat dua fasa atau lebih berbeda. Contohnya, di sini ada CaCO3 solid membentuk CaO solid dan gas karbon dioksida. Solid, gas. Artinya ini heterogen. Atau misalnya nanti di sini ada es gitu ya dengan misalnya liquid berubah menjadi aqueous dengan gas misalnya. Nah, ini kan beda-beda. Ada solid, ada liquid, ada aqueous, ada gas. Nah, ini yang dikatakan sebagai kesetimbangan yang heterogen. Pembahasan tadi ini menuju ke apa yang dimaksudkan dengan hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan adalah dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat per reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap atau yang dikatakan sebagai konstanta. Ini adalah hukum kesetimbangan. Jadi hukum kesetimbangannya jika ada dua A, balik lagi contohkan A dengan B, misalnya ini gas, kita harus pakai pasa di sini supaya tadi kan ada yang apa istilahnya yang heterogen, yang homogen ya. Di sini Ibu homogen, ada gas. Maka di sini yang dinyatakan sebagai hukum kesetimbangan adalah konstanta koefisien yang dengan nilai tetap adalah hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi. Nah, hasil reaksi di sini hanya satu C. Jadi berarti konsentrasi C. Oke, misalnya di sini pangkatnya 2 deh ya.
Jadi pangkat 2, koefisiennya 2. Maka di sini harus dipangkatkan 2, kan dipangkatkan terhadap koefisiennya. Dibagi perkalian dari A dan konsentrasi B dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Karena koefisien di sini 1, berarti koefisiennya seperti itu. Berikutnya tentang tetapan kesetimbangan KC. Tetapan kesetimbangan KC, tetapan kesetimbangan dari konsentrasi. Contoh di sini ada reaksi, koefisiennya ada M, N, P, dan Q. Senyawanya A, B, C, dan D. Di sini ini yang C dan D merupakan hasil reaksi. Sementara A dan B adalah bereaksi. Dilihat dari hukum yang tadi, maka persamaan tetapan kesetimbangannya seperti ini. C pangkat V, konsentrasi D pangkat Q, dibagi konsentrasi A pangkat M, dikali konsentrasi D pangkat N. Asalkan yang konsentrasi ini dalam keadaan setimbang. Daripada tetapan kesetimbangan, salah satunya adalah dapat menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang. Yang kedua, dapat menentukan komposisi zat dalam keadaan setimbang. Dan yang ketiga, itu bisa memprediksi arah reaksi. Reaksinya bergeser ke kiri atau ke kanan. Itu bergantung kepada tetapannya. Selain tetapan kesetimbangan konsentrasi, satu lagi ada tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Reaksinya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakannya adalah di sini yang disebutkan, yang ditanyakan adalah tekanan parsialnya berapa. Nah, tekanan parsial memiliki rumus ini. Jadi kalau misalnya zatnya adalah X menjadi PX sama dengan mol gas X per mol total dikali P total. Jadi mol gas X ini yang ditanyakan mol gas X-nya berapa yang bereaksinya habis. Mol totalnya berapa? Total di sini adalah mol dari bereaksi ditambah mol hasil reaksi pada saat setimbang. Ya, jadi P total itu adalah jumlah dari mol per reaksi plus mol hasil reaksi pada saat setimbang. Sedangkan rumus Kp-nya kurang lebih sama dengan Kc, hanya diganti saja ininya. Tadi mah konsentrasi saja, sekarang mah tekanan parsial. Bahasan berikutnya, hubungan antara harga Kc dan Kp. Diingatkan kembali, pada saat kelas 10, Ibu membahas tekanan parsial gas ideal. Rumusnya adalah Vp sama dengan nRT. Tekanan, volume, mol, tetapan atau konstanta, lalu ada suhu. Harus dalam keadaan Kelvin. Ingat ya, harus Kelvin. Nah, jika yang dicari adalah P, maka boleh N per V, kan ini ya, N, P-nya ke sini. Jadi N per P kali RT. N per P yang kalian ingat di kelas 10, ini adalah mol. Ini adalah mol. Ya kan? Jadi N per P ini adalah mol. Nah, jadi kalau misalnya kita substitusikan Kc dan Kp, maka kita akan menemukan rumus jadi. Ini Ibu langsung aja rumus jadinya ya. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N.
di mana delta N ini adalah selisih jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Jadi kalau misalnya di sini ada 2A ditambah B membentuk 2C, berapa koefisiennya yang ini? Yang koefisien dari koefisien reaksi adalah 2 ditambah 1. Jadi 3. Sementara koefisien hasil reaksi ada 2. Jadi ketika tadi produk dikurangi dengan reaktan, maka berapa delta N-nya? Delta N adalah 2 dikurang 3. Sehingga delta N-nya negatif 1. Itu adalah contoh menentukan delta N. Itulah pembahasan tentang kesetimbangan kimia yang berhubungan dengan menjelaskan antara hubungan pereaksi dan hasil reaksi. Reversible, irreversible, lalu ada kesetimbangan homogen dan heterogen, ataupun ada kesetimbangan dinamis, menentukan harga KC, harga KP, dan hubungan antara harga KC dan KP. Harapan Ibu, kalian bisa memahami keseluruhannya. Coba kalian ulang-ulang contoh soal yang ada di modul, kemudian perhatikan, lalu latihan soalnya dikerjakan. Jadi, supaya terus dikembangkan pengetahuan yang sudah didapat. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kemudian Ibu ingatkan tetap bahagia, tetap sehat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.